selamat datang di Basic Japanese Lesson atau kelas bahasa Jepang dasar bersama Safa, yaitu aku sendiri. Jadi hari ini adalah kelas kedua bahasa Jepang ya teman-teman yang diadain oleh Art Japanese. Jadi sedikit memberikan informasi nih teman-teman, jadi Art Japanese adalah lembaga untuk membantu Japanese learner belajar dari seluruh dunia. Salah satu proyeknya yaitu Japanese Lesson atau kelas bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Dan kelas ini nggak cuma sekali aja loh, atau sekali 2 kali aja, tapi ini akan diadakan setiap Rabu jam 7. Mungkin lebih detailnya bakal dibahas nanti ketika di akhir acara ya. Oke, mungkin itu sekilas info tentang acara ini ya teman-teman. Hai, onegaishimasu. Slide. Sugino slide onegaishimasu. Oke, mungkin yang minggu kemarin hadir di kelas pertama Japanese Lesson udah tahu kali ya sama aku, tapi mungkin di sini juga ada teman-teman baru yang baru join hari ini, jadi kita kenalan lagi. Oke, hajimemashite, watashi wa Hirasaka desu. Safato yonimasu. Bekasi ni sundeimasu. 20 歳です。日本のGoro Daigaku no gakusei desu. Nama saya Sahira Safa atau panggil aja Safa. Bekasi ni sundeimasu, saya tinggal di Bekasi, 20 歳です. Saya umurnya 20 tahun. Dan saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Yoroshiku onegaishimasu teman-teman. Hai. Segini slide. Jadi, di kelas kedua kali ini kita bakal membahas tentang pekerjaan atau profesi. Nah, apa-apa aja sih yang bakal kita bahas? Boleh? Next slide. Jadi materi yang bakal kita bahas pada malam hari ini yaitu ada 1, macam-macam profesi atau pekerjaan. Yang kedua ada macam-macam tempat kerja. Yang ketiga adalah pola kalimat tentang pekerjaan. Dan juga nanti ada quiz sedikit teman-teman. Oke, segini slide. Nah, jadi yang pertama ini kita bakal belajar tentang kosakata sebelum kita masuk ke pola kalimat. Jadi dalam bahasa Jepang pekerjaan itu bisa disebut dengan shigoto. Pekerjaan shigoto. Nah, yang pertama ini ada kyoshi atau guru. Jadi guru ini bahasa Jepangnya adalah kyoshi. Jadi boleh teman-teman ayo kita lafalin bareng-bareng kyoshi. Boleh nih, unmute sebentar, kita coba praktek. Oke, nanti kalian ngomong setelah aku ya. Jadi guru adalah kyoshi. Kyoshi. Hai, yang kedua itu ada murid atau gakusei. Di sini kan tulisannya gakusei ya, tapi punya nggak usah dibaca jadi gakusei. Itu aja, gakusei. Hai. Gakse. Hai. Nah, untuk further information aja teman-teman, jadi kalian mungkin juga sering dengar kata-kata sensei gitu ya, untuk sebutan guru. Jadi, kalau kyoshi ini digunakan tuh emang profesinya guru gitu, jadi disebutnya kyoshi. Tapi kalau misalnya sensei itu maknanya lebih luas. Jadi contohnya itu sensei itu kayak bermakna orang yang ahli dalam bidang tertentu gitu. Jadi contohnya itu kayak dosen kita panggil sensei juga bisa. Terus dokter itu juga bisa dipanggil sensei gitu. Jadi sensei ini maknanya lebih luas pada kyoshi sendiri kayak gitu. Hai, segini slide. Nah, tadi kan udah belajar murid atau siswa ya, ternyata murid atau siswa ini dibagi-bagi lagi nih, namanya beda-beda. Yang pertama itu ada murid SD. Murid SD itu shugakusei. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Shugakusei. Shugakusei. Hai, itu murid SD. Kalau murid SMP yaitu shugakusei. Itu shugakusei. Kalau murid SMA itu kokosei. Itu murid SMA. Dan yang terakhir itu ada mahasiswa daigakusei. Hai. Daigakusei artinya mahasiswa. Kita ulang lagi, yang pertama itu ada murid SD, shugakusei, dan yang kedua ada murid SMP, shugakusei, dan yang ketiga ada murid SMA yaitu kokosei, dan yang terakhir ada mahasiswa yaitu daigakusei. Hai.
Sejenis slide. Nah, selanjutnya itu ada pegawai negeri sipil. Jadi kalau misalnya kalian mau menyebutkan PNS gitu ya, pegawai negeri sipil kalau di Indonesia itu kalian bisa bilang Koumuing. Koumuing des. Koumuing. Koumuing. Hai. Oke, kita lakuin bareng-bareng lagi ya. Koumuing. Koumuing. Hai. Jadi teman-teman pegawai negeri sipil atau PNS itu Koumuing. Hai, begini slide. Nah, yang kedua, tadi kan udah ada pegawai negeri, sekarang pegawai perusahaan swasta, yaitu Kaishaing. Yuk, kita coba lagi. Kaishaing. Jadi Kaishaing adalah pegawai swasta, pegawai perusahaan swasta. Ingat-ingat ya teman-teman, Kaishaing. Hai, segini slide. Nah, yang selanjutnya itu ada ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini dalam bahasa Jepang disebut shufu. Shufu, U-nya panjang. Hai. Shufu. Hai, ingat-ingat ya teman-teman, ibu rumah tangga. Kali aja ada dari teman-teman yang ibunya ibu rumah tangga nih, ingat-ingat shufu itu ibu rumah tangga. Hai, segini slide. Nah, selanjutnya yaitu adalah dokter. Profesi yang terkenal ya teman-teman, dokter. Nah, dokter ini disebut, maksudnya bahasa Jepangnya adalah Isha. Isha. Hai. Isha. Hai. Isha. Isha. Oke, Isha adalah dokter. Segini slide. Nah, selanjutnya adalah gunjing. Gunjing artinya tentara. Gunjing. Hai. Segini slide nih, Mas. Oke, yang selanjutnya itu adalah polisi. Polisi kita bisa disebut dengan keisatsu. Nah, teman-teman kita coba lagi. Keisatsu. Keisatsu artinya adalah polisi. Hai. Oke, segini slide. Nah, ini tadi kosakata yang kita pelajarin. Kita coba ulang lagi dari awal. Yang pertama, kyoshi itu guru. Gakse itu siswa atau murid secara general. Dan shugakse adalah murid SD. Chugakse adalah murid SMP. Kokose adalah murid SMA. Degakse, mahasiswa. Koumuing, pegawai negeri atau PNS. Kaishaing adalah pegawai perusahaan swasta. Gunjing, yaitu tentara. Keisatsu, polisi. Isha, dokter. Hai. Segini slide. Nah, sekarang kita masuk ke kosakata tempat atau tempat-tempat yang biasanya buat tempat kerja gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada restoran. Nah, restoran ini atau rumah makan ya. Jadi restoran ini gampang, namanya restoran, gitu, restoran. Boleh, yuk kita coba. Restoran. Yang kedua itu ada toko. Toko yaitu mise. Yang ketiga itu ada coffee shop atau kedai kopi. Jadi itu namanya kisateng. Hai, kisateng desu. Nah, yang terakhir itu ada rumah sakit atau byoing. Hai, segini slide. Nah, kita coba kuis yuk. Masih ingat gak nih tadi apa? Isha. Ya, dokter Isha. Oke, segini slide. Yeay, benar. Dokter adalah Isha. Oke, lanjut. Nah, apa nih teman-teman? Shufu. Ya, benar-benar kita dulu ada. Hai. Mas. Lanjut.
Nah, polisi. Geisatsu. 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 Geisatsu desu. Geisatsu desu. Hai, Zuzu desu de minasan. Iya. Nah, ini official. Kisateng. Betul. Kisateng. Kisateng. Yes. Ini kalau kelola. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pola kalimat ya teman-teman. Gimana sih cara menyatakan pekerjaan yang kita miliki? Jadi kalian di sini ada dua macam pola kalimat. Yang pertama itu watashi no shigoto wa bla 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 desu. Watashi wa bla 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 desu. Watashi no shigoto wa pekerjaan desu. Jadi contohnya di sini aku masukin Isya contohnya. Watashi no shigoto wa Isya desu. Jadi pekerjaan saya adalah dokter, gitu. Menyatakan pekerjaan. Atau ini juga bisa yang bawah, yaitu watashi wa isha desu. Saya adalah dokter, gitu. Jadi kalian bisa pakai yang pertama ataupun yang kedua, bebas. Hai, second slide. Nah, itu kan tadi kalau misalnya kalian bekerja kepada seorang gitu ya, teman-teman kalian punya profesi. Tapi kalau wirausaha itu gimana sih? Nah, kalau wirausaha itu kita pakai pola kalimat yang ini. Tempat usaha yateimasu. Jadi saya berwirausaha, nama tempat usahanya apa kayak gitu. Nah, kita coba ke contoh ya. Nah, contohnya di sini adalah Mise yateimasu. Saya berwirausaha toko atau saya membuka toko gitu, kayak punya toko gitu. Berarti kan itu kan profesinya berarti wirausaha ya teman-teman. Nah, wirausahanya apa? Nah, ternyata dia buka toko gitu. Jadi bisa ngomong miseo yateimasu. Saya berwirausaha toko atau saya membuka toko kayak gitu. Atau haha wa restoran yateimasu. Hahawa, restoran yateimasu. Jadi ibu saya berwirausaha membuka restoran atau membuka rumah makan. Kayak gitu. Bisa pakai pola kalimat yateimasu ini. Hai, segini slide. Nah, percakapan. Kita praktek yuk teman-teman. Di sini ada. Aku bacain dulu ya, nanti teman-teman boleh praktek nih berdua. Oke, di sini ada oshigoto wa nan desu ka? Watashi wa kaishain desu. So desu ka? Watashi wa isha desu. Artinya apa sih? Jadi yang pertama itu ada oshigoto wa nan desu ka? Pekerjaan kamu apa? Terus dijawab nih sama B. Watashi wa kaishain desu. Saya pegawai perusahaan swasta. So desu ka? Watashi wa isha desu. Oh begitu. Kalau aku dokter. Tuh artinya. Nah, dari percakapan ini ada 2 orang. Siapa mau coba? Ayo, boleh. Nih, raise hand. Tinggal baca, guys. Atau boleh on mic juga. Kalau nggak bisa raise hand, langsung on mic aja. Oke, ada siapa aja nih? Aku nggak lihat BTW. Oh, ada Kak Joko sama Kak Rahmat. Boleh on mic? Siapa yang jadi penyanyi pertama? Siapa yang jadi nanya, siapa yang jawab? Saya yang nanya, Sensei. Nur Rahmat. Oke. Boleh. Oke. Rahmat yang nanya, yang jawab Joko. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Dozo. Hai. Oshigito wa nan desu ka? Watashi wa kaishain desu. So desu ka? Watashi wa isha desu. Nah, hai. Keren. Shigoto wa nan desu ka? Hai. Oshigoto wa nan desu ka? Shigoto wa nan desu ka? Watashi wa kaishain desu. So desu Debbie mau coba? Ayo Debbie-san, ayo. Itu udah ada tuh Zanshisuke. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba di next slide aja ya. Masih ada lagi nih prakteknya. Oke, segini slide. Oke, yang selanjutnya itu kita akan menyatakan tempat pekerjaan. Jadi gimana sih cara ngasih tahu ke orang kita kerja di mana kayak gitu.
Nah, di sini ada pola kalimatnya. Watashi wa tempat kerja de hatarai itaimasu. Atau artinya itu saya bekerja di bla bla bla. Di sini ada contohnya teman-teman. Watashi wa isha desu. Byoin de hatarai itaimasu. Gitu. Atau contohnya lagi apa? Dan ini dulu aja kali ya. Watashi wa isha desu. Yang mungkin kalian paham. Watashi wa isha desu. Saya adalah dokter. Byoin de hatarai itaimasu. Saya bekerja di rumah sakit kayak gitu. Atau misalnya watashi wa restoran de hatarai itaimasu. Saya bekerja di restoran. Gitu. Hai, sudah slide. Oke, nah selanjutnya itu kan tadi kalau bekerja ya, ada profesinya. Kalau misalnya kalian masih mahasiswa atau siswa, itu gimana sih? Nah, untuk kasus seperti itu kita bisa pakai pola kalimat yang ini. Watashi wa nama sekolah atau kampus de benkyou shiteimasu. Watashi wa contohnya di sini adalah watashi wa Diponegoro Daigaku de benkyou shiteimasu. Saya kuliah di Universitas Diponegoro. Jadi Diponegoro Daigaku yaitu Daigakunya itu universitas kampus. Jadi Diponegoro Daigaku itu Universitas Diponegoro. Watashi wa Diponegoro Daigaku de benkyou shiteimasu. Saya kuliah di Universitas Diponegoro. Itu. Hai, sudah slide. Nah, selanjutnya itu ada kalimat negatif. Kalimat negatif dalam pekerjaan yaitu yang contohnya itu ini. Watashi wa kyoshi de wa arimasen. Saya bukan seorang guru. Gakusei desu. Saya pelajar. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau menyangkal gitu, kalian bisa pakai dewa arimasen atau kalimat negatifnya. Jadi watashi wa kyoshi de wa arimasen. Saya bukan seorang guru. Gakusei desu. Saya adalah pelajar. Tuh, kalian bisa pakai pola kalimat dewa arimasen. Seperti itu. Hai, sudah slide. Oke, kita praktek kali ini. Boleh next slide lagi? Nah, ada percakapan nih di sini, tapi lumayan panjang. Aku bacain dulu ya, sama aku translatein mungkin. Jadi yang pertama itu, Bayu-san, oshigoto wa nan desu ka? Kyoshi desu ka? Terus dijawab, iie, kyoshi de wa arimasen. Watashi no shigoto wa issha desu. Oh, so desu ka. Watashi wa restoran no yatte imasu. Bayu-san wa doko de hataraite imasu ka? Semarang no byoin de hataraite imasu. Nah, kita coba artiin satu-satu. Yang pertama itu, Bayu-san, oshigoto wa nan desu ka? Bayu-san, kamu bekerja sebagai apa? Guru kah? Iye, kyoshi de wa arimasen. Bukan, saya bukan seorang guru. Watashi no shigoto wa issha desu. Pekerjaan saya adalah dokter. So desu ka? Oh gitu. Watashi wa restoran o yatte imasu. Kalau saya berwirausaha membuka rumah makan. Nah, ditanya lagi nih. Bayu-san wa doko de hataraite imasu ka? Bayu-san bekerja di mana? Terus dijawab, Semarang no byoin de hataraite imasu. Saya bekerja di rumah sakit Semarang. Itu contohnya. Nah, buat percakapan ini ada yang mau coba nggak dua orang nih? Boleh langsung raise hand aja yuk. Atau kalau nggak bisa raise hand mungkin boleh langsung on mic aja. Sudah ada yang tunjuk tangan. Tadi yang pertama aku lihat itu Nur Rahmat lagi dan Zan Shisuke. Dan Nur Rahmat lagi kah? Atau Kak Gantian Dini? aja, gantian. Gantian ya, boleh. Unike sama Zen Shisuke. Ya, Zan Shisuke. Dari tadi dia udah tunjuk tangan, nggak sabar soalnya. Ya, oke. Dan Tisan yang mana? Yang orange atau yang putih? Bayu-san. Yang pertama, Ichiban. Hai, Ichiban wa. Yang kedua berarti Unike. Hai, dozo. Bayu-san.
バユさん、お仕事は何ですか？教師ですか？いいえ、教師ではありません。私の仕事は医者です。ああ、そうですか。私はレストランをやっています。バユさんはどこで働いていますか？つまらんの病院で働いています。はい。ありがとうございました。ユニケと。どういたしまして。はいはいはい。上手ですよ。はい、声上はいい。手ですね。Hai hai. Kata. Oke, mungkin ada nih, ada yang mau coba lagi nggak? Ada orang lagi sebelum kita next. Rahmat lagi. Udah mau coba lagi nih. Dua peserta teraktif nih. Rahmat sama Cokosang. Hai hai. Kalau gitu kita coba deh. Yuk, Rahmat sama Coko. Yang nomor 1 siapa? Rahmat. Rahmat nomor 1. Oke, Nanti oke. nomor 2 Coko. Hai, dozo. はい。バユさん、お仕事は何ですか？教師ですか？いえ、教師ではありません。私の仕事は医者です。そうですか。私はレストランをやっています。バユさんはどこで働いていますか？スマラン病院で働いています。はい、上手です。Hai. Arigatou gozaimashita. Jazu desu ne. Oh, minasang udah pada juzu-juzu nih. Kayaknya ya. Makasih ya. Oke, kita coba next slide. Nah, kita coba nih. Tadi kan kita udah belajar pola kalimat. Nah, kita coba menerjemahkan kalimat Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Saya adalah seorang mahasiswa. Apa ya kira-kira bahasa Jepangnya? 私はだ、私は大学生です。Hai, coba kita lihat next slide. Bener apa enggak ya? Betul. Hai, betul. Betul. Makasih wa daigakse desu. Oke, coba lagi. Next slide. Apa nih? Saya bekerja di restoran. レストラン。レストランで働いています。Oke, coba kita lihat bener apa enggak ya? Yeay, benar. Watashi wa restoran de hataraitemasu. Minasang, tidak terasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Sayang sekali nih waktu kita hanya terbatas sekali ya. Oke, pastinya untuk kali ini banyak hal-hal yang kita dapetin nih, terutama ilmu yang disampaikan oleh pemateri Safa-sang. Nah, saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme kalian dalam mengikuti acara ini. Saya sebagai MC serta panitia yang bertugas pamit undur diri. Bila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu.